Nah, sekarang ada rencana TAPRA, tabungan perumahan rakyat. Ini kalau hitung-hitungan pemetaannya gimana? Banyak orang protes, ada yang nggak setuju dan sebagainya. Sebenarnya problem perumahan untuk rakyat Indonesia ini gimana ya? Banyaklah orang-orang Indonesia ini kan rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah itu yang nggak punya rumah. Betul. Tanah aja nggak punya gitu. Masih ngontrak, ya, masih garap tanah orang lain dan sebagainya. TAPRA itu kan sebenarnya tidak untuk beli rumahnya ya. Saya sudah punya rumah, apa ya? Wajib kena semua ya. Karena kalau sedikit nggak nggak ngefek lah ya. Kalau semua ini tuh dapat lah pemerintah setiap tahun itu 170 triliun itu dapat lah ya. Itu logika mereka ya. Ini bisa untuk mensubsidi rumah-rumah yang baru dibangun yang nanti untuk orang yang akan menyicil. Jadi orang yang kayak arisan lah, arisan. Tapi yang boleh arisan yang penghasilannya rendah ya, di bawah 8 juta katanya. Jadi menurut Antum ini program TAPRA ini akan jalan atau karena kalau pemerintah maksa sih jalan pasti jalan ya. Cuma apakah dampaknya manfaatnya sesuai tujuannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, nge-share kita kali ini saya mengundang khusus ya seorang ilmuwan ya, usianya masih cukup muda. Kelahiran 68 ya, Ustaz ya. 68 berarti beda 12 tahun dengan saya. Saya 80. Jadi beliau ini kalau urutan di keluarga itu berarti kakak saya nomor yang keempat ya, nomor 4. Saya nomor 9. Jadi beda 5 generasi, 5 kakak nih. Alhamdulillah, ini beliau adalah Profesor Dr. Fahmi Amhar. Sama-sama Fahmi. Nah, jadi cuma beda nasib ya. Saya jurusannya Usuluddin, tafsir, beliau jurusannya geospasial. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini bisa diceritakan sedikit, Ustaz, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang masalah-masalah keumatan dan kebangsaan ya. Ini sejarahnya atau kronologinya. Kenapa menyukai disiplin ilmu yang menurut kita itu agak asing ya. Biasanya kalau orang pinter IPA gitu kan lulusan masuknya teknik sipil, engineering ya, elektrik, elektro dan sebagainya. Ini kenapa pilih geospasial? Ya, jadi saya itu dulu kecil itu di Magelang ya, sampai lulus SMA di Magelang. SMA apa tuh? SMA Negeri 1 Magelang. Oh, ya. Negeri 1 Magelang. Kemudian tahun 86 saya lulus, saya seneng fisika ya. Saya tuh masuk ITB jurusan fisika ya. Oke. Nah, pada saat itu kebetulan juga ada seleksi beasiswa ke luar negeri ya. Zaman Pak Habibie jadi Menteri Ristek ya. Ristek itu tahun berapa tuh ya? Tahun 86 ya. 86 ya. Insyaallah. Nama programnya tuh OFP dulu, Overseas Fellowship Program ya. Jadi baru lulus udah nyari beasiswa tuh? Ya. Dari Pak Habibie? Ada iklannya di koran saya ya. Di koran Kompas waktu itu ada iklannya gitu kan ya. Wah, ini menarik nih. Karena memang saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak masuk sekolah di perguruan tinggi negeri ya. Karena kondisi ekonomi orang tua kalau sekolah di swasta kayaknya nggak mungkin gitu. Hampir semua intelektual cendekiawan di Indonesia ngomong begitu pasti. Hampir nggak bisa. Nanti hubungannya kita bicara tentang UKT. Iya. Jadi dulu swasta itu yang bagus ya cukup mahal ya. Mahal sekali waktu waktu itu biasa yang dominan Katolik ya. Ya. Terus Katolik ya. Jadi saya kemudian tertarik untuk lamar. Waktu itu sebenarnya saya pinginnya yang terkait dengan fisika ya. Itu saya ingin belajar fisika nuklir ya. Saya ngelamar ke Batan ya, Batan tenaga nuklir, tenaga atom dulu. Ya. Nah, pas saya lolos seleksi akademik, tinggal psikotes ya. Pas hari psikotes itu hari saya harus registrasi ulang di ITB ya. Nah, sehingga saya lepas kan,
mungkin caranya memang nggak harus keluar negeri itu. Karena saya kuliah di ITB sekian bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah. Dapat surat lagi, dipanggil lagi. Jadi rupanya di pusat itu ya, itu ada 5 lembaga dulu yang merekrut beasiswa ke luar negeri itu. Ada yang paling terkenal tuh BPPT, nomor 2 LIPI, ya, nomor 3 Batan, nomor 4 Lapan ya. Dan yang kelima tuh yang jarang diketahui orang itu Bako Surtanal. Bako Surtanal. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Jadi Batan nggak lewat. Karena sudah saya tinggal. Karena sudah ketinggal. Saya tinggal kan ya. Nah, terus Bako Surtanal itu karena tidak banyak yang tahu, jadi jarang peminat ya. Jadi masih kuotanya belum terpenuhi. Terus saya ditanya mau nggak ikut tes lagi, tapi tidak lagi di Batan, tapi ke Bako Surtanal. Saya baru dengar juga Bako Surtanal, terus cari-cari tahu di perpustakaan ya, lihat di ensiklopedia apa sih prodinya itu geodesi ya. Geodesi itu apa ya geodesi itu? Nah. Bako Surtanal aja nggak tahu singkatannya apa itu sampai sekarang. Apa tuh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, ya. Pemetaan ngeri. Sekarang namanya Badan Informasi Geospasial sudah berubah. Sudah berubah. Ya, jadi karena saya lihat ini ada fisikanya juga, banyak fisika. Bahkan hanya fisika ya, matematika sama fisika. Nggak ada kimia, nggak ada biologi apalagi. Karena saya nggak suka biologi. Ya udahlah, oke lah. Dan tawaran negaranya itu hanya ke Austria ya. Tinggal Austria dan geodesi, mau nggak Bako Surtanal. Udah nggak apa-apa deh ya. Itulah. Jadi saya akhirnya belajar bahasa Jerman, kan Austria itu bahasa Jerman ya. Saya 6 bulan belajar bahasa Jerman di Jakarta, di sini di Goethe Institut. Ya udah, dan lulus itu berangkat ke sana, tes lagi di sana, tes universitasnya ya. Dan alhamdulillah ya. Ya berjalan meskipun ya panas dingin juga selama di sana ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa 87 sampai 97 sampai doktor 97 ya. Selesai doktor tuh ya? Iya, selesai doktor saya 97. Masya Allah. Saya baru berangkat ke Mesir 97. Ya. Awal Krismon. Ya. Terus dari situ langsung ditempatkan? Langsung ke Bako Surtanal ya. Semula saya sudah terpikir ini, waktu itu kan ada teman-teman yang pulang duluan dan nggak betah ya di kantor itu ya, banyak persoalan ya, baik persoalan pekerjaan, maupun persoalan finansial, persoalan hubungan sesama pegawai begitu. Saya sudah ancang-ancang juga ini kalau di Indonesia tidak prospektif ya, saya bisa kabur kemana aja. Sudah dokter bisa ke Malaysia, bisa tetap balik ke Austria lagi gitu. Tapi ternyata saya nggak pernah harus seperti itu. Saya sudah merencanakan ini kalau di Indonesia saya nggak tumbuh, nggak prospektif ya udah saya tinggal aja gitu. Ternyata dari sejak tahun 97 sampai sekarang lah itu nggak terjadi seperti itu. Jadi ternyata ya saya bisa berselancar dengan ombak lah gitu. Ya. Berarti 27 tahun sudah sekarang. Ya, kira-kira. 2024 1997, Masya Allah. Ya. Jadi itu ceritanya ya. Nah, tadi terkait ini nih, biasanya kan problem di Indonesia nih kalau bagi anak-anak kebanyakan ya, itu kan mau melanjutkan perguruan tinggi itu mikir-mikir 2 kali orang tua itu mau menguliahkan anaknya. Rata-rata milihnya negeri, ya kan, karena memang lebih murah, terus juga berkualitas ya, artinya ada jaminan dari pemerintah waktu itu. Nah sekarang bicara tentang pendidikan tinggi di Indonesia ini, Prof. Ini kan anggaran pendidikan kita 20%. Ya, di APBN, bahkan mungkin bisa lebih ya. Itu sebenarnya kalau bicara nih, ini orang pemetaan, saya kira bisa juga memetakan APBN lah kira-kira ya, secara kasar lah. Itu kenapa bisa biaya pendidikan itu mahal gitu? Ya, jadi ini ada banyak constraint ya, banyak yang harus sekaligus dipenuhi ya. Pertama memenuhi wajib belajar ya. Kedua memenuhi pemerataan kan. Ketiga memenuhi standar kemajuan. Ini 3 hal yang tidak mudah ya. Jadi sebenarnya wajib belajar itu memang di mana-mana mestinya memang dalam Islam ya, itu memang harusnya sudah tercapai, sudah berhasil memberikan semua yang fardu ain, yang wajib diketahui setiap muslim ya, mestinya begitu kan. Tapi kan sekarang kan enggak juga ya. Kita banyak yang wudhu gimana caranya saja sudah sarjana belum paham gitu. Itu agak mengejutkan juga ya. Baca Quran kita mungkin yang
57% masih buta huruf Al-Quran. Itu hasil survei dari Kemenak beberapa tahun yang lalu itu. Jadi itu dari segi yang wajib belajar. Ya wajib belajarnya bahkan secara angka saja itu nggak tercapai. Ya. Kita angka rata-rata statistik itu kita lama sekolah itu nggak sampai 9 tahun. 8,1 atau berapa gitu. Jadi nggak sampai lulus SMP banyak kan. Ya. Nah, ditambah pemerataan kan. Jadi memang kalau di Jakarta atau di Jawa itu mungkin tercapai ya. Tapi ya di pelosok-pelosok itu Masya Allah, ya. Gurunya juga mungkin cuma satu. Saya pernah datang ke pedalaman Kaltim ya di Kutai Barat itu, SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu gurunya cuma satu. Dia ngurusin ini. Makanya sampai ada film Laskar Pelangi. Ya. Itu kalau nggak dibantu sekolah Muhammadiyah gimana itu ya? Ya itu. Pemerataan itu bisa pemerataan itu berat ya. Berat ya. Dan itu sekarang dengan 20% itu kan kemudian gini ya. Jadi ada pola pikir secara konstitusional ya 20% ya. Angkanya cukup besar kan, ratusan triliun kan ya. Kalau anggaran kita 2.000 triliun kan itu 400 triliun sendiri. Sahih. Tetapi kemudian itu nanti dibagi-bagi lagi. Ada yang dibagi kewenangan ya. Jadi pemerintah pusat itu hanya mengurusi perguruan tinggi sebenarnya. Yang langsung dengan anggaran. Kalau yang SD sampai SMP diserahkan ke kabupaten kota, ya. SMA ke provinsi kan ya. Jadi itu langsung dipecah-pecah gitu, seret gitu kan, bagi-bagi begitu. Jadi dititipkan mereka ya. Jadi guru itu gajinya kalau SD ya gajinya kabupaten kota ya. Bukan pemerintah pusat. Jadi gitu. Jadi misalkan Kabupaten Magelang ya, saya dari Magelang. Itu kamu dapat sekian miliar. Ya udah, diatur-atur lah di situ. Gurumu ada berapa diatur-atur gitu. Jadi dana pendidikan itu nanti disalurkan lagi ke daerah. Ya, daerah. Jadi masuk bagian dari APBD itu. Ya. Jadi namanya DAU ya, dana alokasi umum ya. Dana alokasi itu masuk atau dana perimbangan ya. Jadi nanti ditanya mereka ada rumusnya kan tuh. Wilayahnya luasnya berapa, penduduknya berapa, tingkat kemahalannya berapa begitu. Nanti ada langsung segitu. Ada rumusnya kan. Saya pernah diajak memetakan juga tuh dana perimbangan itu. Nah, nanti di daerah itu kalau gurunya nanti mereka bagi-bagi lagi ya sekian itu dana perimbangan ditambah PAD ya, jadi dana APBD nanti berapa yang untuk pendidikan, berapa untuk kesehatan gitu kan. Nah, nanti tergantung gurunya di mana berapa ya. Itu memang kadang-kadang nggak pas juga ya. Kalau seperti DKI atau sekarang namanya DKJ ya, daerah Jakarta itu memang banyak ya. Gurunya sejahtera di Jakarta itu. Kecuali yang honorer ya, masih ada juga honorer. Ya, tapi kalau di daerah itu ya sedikit ya. Dikit itu nggak sebesar. Mungkin nggak jauh dari Jakarta juga masih begitu ya. Bekasi itu sudah anjlok juga, udah jauh itu. Bekasi kan yang di Muara sana tuh miskin juga di sana tadi dekat pantai itu ya. Nah kemudian kalau provinsi itu SMA. Dulu sempat sampai SMA ke daerah, tapi terus provinsinya ngambek ya. Jadi kita ngurusin apa? Provinsi sekarang ngurusin SMA dan SMK ya, dan SMK. Nah kemudian perguruan tinggi itu masih pusat. Nah jadi yang langsung ke perguruan tinggi itu tidak banyak, itu cuma 3% kalau nggak salah total ya. Soalnya kan nanti ada yang ya, mungkin lebih dari 3% ya. Kan ada juga yang diberikan sebagai gaji ke dosen ya, gaji dosen yang karyawan ASN ya, karyawan ya. Karyawan yang juga ada yang berupa dana hibah penelitian ya. Jadi di Kemendikbud itu ada hibah untuk dosen ya. Itu mereka bikin proposal, kompetisi, macam-macam lah programnya begini. Nah, yang berupa subsidi untuk operasional perguruan tinggi itu kalau di SD namanya BOS ya, biaya operasional sekolah. Kalau di perguruan tinggi ya ada juga mirip seperti itu ya. Nah, itu saya nggak tahu 3% itu atau itu bahkan untuk yang lain juga ya. Saya nggak tahu angkanya persisnya ya. Yang jelas perguruan tinggi itu jadi pusing ya. Perguruan tinggi jadi pusing. Itu masalahnya baru setelah reformasi ini atau sebelum itu? Pernah? Setelah Undang-Undang Pendidikan. Setelah Undang-Undang Pendidikan. 2006 ya. Tapi keluhan perguruan tinggi seperti ini dulu kayak zaman Orde Baru kayaknya nggak pernah kedengaran. Ya karena itu masalahnya kan tadi saya bilang kan ada wajib belajar, pemerataan sama peningkatan mutu kan. Wajib belajar kan zaman Pak Harto juga sudah. Pemerataan sudah. Pemerataan itu kita harus ingat bahwa zaman Orde Baru itu
jumlah perguruan tinggi nggak sebanyak sekarang. Okay. Ya. Yang negeri pun nggak sebanyak sekarang. Oh. Sekarang itu perguruan tinggi negeri, baik yang Kemendikbud maupun Kemenak ya, itu hampir 300 loh. Banyak sekarang. Ya. Yang di bawah Kemendikbud 170 kalau 70. Di bawah Kemenak segitu juga. 130 kira-kira Kemenak itu. Jadi banyak sekali kan. Kalau sama swasta itu ada 4 ribuan sekarang. Ya. Kita ini paling banyak sedunia nih. Lebih banyak dari Cina katanya. Saya nggak tahu angka penduduknya 1/5 mungkin ya. Iya. Nah, sekarang cukup mudah juga bikin perguruan tinggi. Nah, itu mereka semua berhak atas bantuan operasional tadi. Ya. Ada syarat-syaratnya sih, harus akreditasi segala macam lah ya. Ada parameternya untuk ngitung prodi segala macam. Nah, jadi kecil-kecil. Nah itu makanya kemudian ada undang-undang baru ya tahun berapa itu yang tentang badan hukum ya. Perguruan tinggi itu tadinya PTNBH ya. PTNBH. Tapi kemudian dibatalkan oleh MK kan, diprotes, dibatalkan. Jadinya sekarang BLU ya. Apa bedanya dengan yang normal, yang semula dengan yang BLU? Kalau semula ya, perguruan tinggi itu anggarannya semua didikti. Ya. Jadi gajinya juga dari dikti. Oke. Ya. Ada apa-apa dikti. Ya. Nanti diperiksa juga, tapi yang meriksa inspektorat dikti. Yang diperiksa sama BPK itu diktinya nanti. Ini yang meriksa ke perguruan tinggi nanti inspektorat Kemendikbud aja, Dirjen. Jadi pengambilan keputusan itu lama dan ya agak kurang gerak lah. Nah, tapi kemudian jadi BLU tadi, kalau badan hukum kan BHMN kan nggak boleh ya, undang-undangnya dirubah, jadi BLU sekarang. Kalau BLU itu apa itu BLU? Badan Layanan Umum. Badan Umum. Ya, Layanan Umum. Nah itu anggarannya nggak usah ke sana. Jadi kalau yang semula uang SPP itu di pemerintah juga ya, ke PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, terus baru dicairkan lagi. Nah kalau BLU itu langsung di sini aja di perguruan tingginya itu langsung dipakai, nanti tinggal post audit ya, selesai itu dilihat kalau semua pengeluaran sesuai dengan aturan ya udah nggak apa-apa. Jadi lebih cepat gitu. Nah tidak semua perguruan tinggi itu punya kemampuan atau punya kesempatan untuk mengembangkan pendapatan selain SPP atau UKT ya. Kalau seperti ITB atau UI ya, itu mungkin dia lincah ya dan dia sudah punya banyak fasilitas. Dan alumninya banyak. Alumninya banyak. Kaya-kaya kan rata-rata. Dia bisa dapat proyek dari sesama alumni. Jadi dia punya alumni juga nyumbang lab, Jadi pemasukan tuh banyak dan enak, dia senang dengan BLU tadi. Karena jadi lincah kan, kita pemasukan nggak usah disetor dulu ke negara, langsung kita pakai juga bisa gitu. Jadi dosen-dosennya puas lah dengan kondisi itu. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kecil ya di daerah itu kan nggak bisa seperti itu kan, alumninya juga nggak banyak. Sehingga yang paling mudah ya ningkatin UKT. Paling mudah. Uang kuliah tunggal. Dan itu kan memang gini ya, memang zaman Orde Baru dulu itu mutunya memang rendah kita ya. Ya jelek, kita nggak bisa, ASEAN aja susah kita bersaing ya. Nah, kalau sekarang ini kita ya beberapa kampus yang bisa lari cepat tadi ya memang jadi maju kan ya. Bahkan kampus swasta ya kayak Malang ya, UMY itu kan sudah lari cepat. Sebenarnya kalau kita mau cari biaya yang real itu ya nanya ke swasta itu real ya. Biaya swasta nanya biaya operasional yang efisien dan real itu ya itu UMY, UMM gitu kan. Kalau di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang banyak yang mentalnya memang mental birokrat ya. Jadi banyak pengeluaran-pengeluaran tuh ya kadang-kadang nggak efisien gitu. Menurut saya nggak efisien. Ya, kayak seperti ruangan ya. Di kampus itu banyak ruangan tuh yang kosong loh, kadang-kadang itu kosong ya. Kalau kayak UMY karena pikir ini swasta dan ini efisien sekali tuh. Jadi kalau kayak di UMY itu kalau orang mau ganti jadwal ya, dosennya mau ada perlu terus dia ubah jam kuliah dari jam 1 ke jam 3 gitu. Susah nyari ruangannya. Karena sudah ketat sekali gitu. Tapi kalau kayak kayak di UI atau ITB itu relatif mudah ya. Karena ruangan banyak kosong. Gitu. Jadi itu ya persoalannya seperti itu. Jadi efisiensinya memang rendah. Kita harus akui itu ya, efisiensinya rendah. Gitu. Jadi rasionalisasi UKT itu berbeda masing-masing kampus? Iya, berbeda ya. Ada yang rasional, ada yang nggak rasional. Dan lebih-lebih ini ya, kan memang ada pertanyaan kan sebenarnya
kebutuhan kita pada prodi tertentu itu sejauh mana gitu kan ya. Apa ya harus semua bidang profesi itu harus sarjana. Harus ya. ada. Saya perasaan dulu itu yang namanya perawat tuh nggak ada sarjana ya dulu ya. Sekarang tuh perawat sarjana sekarang. D4 sekarang ya. D4 ya. Jadi udah hampir 4 tahun kuliah. Ya, 4 tahun. Jadi mahal juga ya. Kebidanan. Dulu itu bidan-bidan tuh cukup setingkat SMK saja dulu kan ya. Sekarang harus sarjana juga ya. Jadi ya mahal sekali. Jadi apa ya harus begitu tuh? Itu saya terus terang agak mempertanyakan tren seperti itu ya. Nanti lama-lama pilot harus sarjana nanti. Iya. Sopir harus sarjana padahal kan juga. ada pendidikan khusus kepilotan kan? Iya, pilot kan setahun ya, nggak sampai lah mungkin setahun ya. Nah, khusus bahkan 6 bulan bisa tuh pilot itu. Karena banyak orang yang karena wah di Indonesia mahal, mereka pergi ke Amerika malah lebih cepat ya. Tapi kalau semua harus sarjana kan jadi nanti ada jurusan penerbangan pilot. Lucu juga saya kira tuh ngapain gitu ya. Kalau 8 kan antariksa kan, bukan bagian kepilotan kan. Jadi sekarang yang dipersoalkan mahasiswa kemudian keberatan itu sampai kemudian presiden turun tangan minta dicabut untuk tahun ini tapi nggak jamin tahun depan kan. Itu seperti apa itu? Ya jadi ini saya mundur sedikit ya. Jadi kalau yang pintar, miskin dan kaya kita nggak usah pikirin. Pintar tapi miskin ada beasiswa. Saya banyak beasiswa itu banyak sekarang ya. Lebih banyak dari zaman saya dulu ya. Yang repot itu tanggung ya, nggak pintar banget, tapi miskin itu atau tengah-tengah lah. Itu tanggung banget itu. Ya. Kalau yang miskin, jadi memang nyari beasiswa juga, wah, iya nggak lolos kan? Ya. Atau dia kurang miskin ya. Kurang miskin. Kalau yang miskin kan ada bidik misi sekarang kan biasa bidik misi itu. Jadi kalau yang nggak pintar tapi kaya juga bisa mikir sendiri lah. Ya memang yang tanggung itu yang tadi ya pintarnya tanggung, miskinnya juga tanggung. Ya. Jadi mereka kalau diadu itu ya nggak lolos ya, sebenarnya nggak lolos beasiswa nggak lolos. Tapi kalau disuruh bayar yang mahal ya nggak sanggup juga. Kalau yang kaya nggak usah dipikir lah. Mau pinter, mau bodoh, kaya bisa bayar kan gitu. Iya betul. Itu yang kasihan yang ini. Yang menengah ini yang menengah ini yang kasihan. Tanggung nih. Tanggung ekonomi, tanggung otaknya juga. Kira-kira begitu ya. Masya Allah. Nah, memang kalau kita bandingkan ya di negara-negara lain ya. Seperti saya dulu sekolah di Austria. Di Austria itu dari taman kanak-kanak sampai S3 itu gratis sekolahnya. Iya. Sekolahnya gratis ya. Tinggal orang nanti ya kalau dia nggak betah ya dia nggak kuliah di situ ya. Ada sudah. Tapi kan pajaknya tinggi. Ya pajaknya tinggi. Karena ngambil dari situ barangkali ya. Tapi pajak kayak progresif ya. Dia makin kaya makin tinggi. Kalau yang di bawah ini ya UMR malah pajaknya rendah sekali. Ya tergantung ini ya. Progresif dia. Nah, jadi cuma yang sebentar saya celah dikit yang mengherankan saya itu negara berkembang kayak Indonesia bahkan mungkin lebih kurang dari Indonesia. Mesir itu ya sama. Dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi S3 itu gratis. Ya. Itu karena banyak wakaf itu. Dari mana itu ya? Banyak wakaf itu. Iya, wakaf itu. Negeri loh. Itu nggak ada wakaf loh. Dulu kalau kan Al-Azhar iya. Mungkin ya, tapi negeri itu kan di sana kan juga besar, kampusnya, fasilitasnya juga besar gitu. Tapi bisa digratiskan itu sama pemerintah. Karena dulu juga saya kira wakafnya nggak cuma di Al-Azhar ya. Al-Azhar kan wakaf yang spesifik ya. Jadi ada orang yang menyerahkannya ke lembaga itu. Ya. Tapi juga wakaf ke negara dulu kan. Zaman-zaman Mesir masih di bawah kerajaan khilafah dulu kan seperti itu. Jadi wakafnya ke negara. Jadi negara itu mengelola kekayaan yang besar gitu kan. Nah di Indonesia yang mirip kayak wakaf itu sekarang LPDP itu kan. Mirip ya, tapi nggak sama sih ya. Kalau di luar negeri kan endowment kayak Harvard. LPDP itu dananya dari mana? LPDP itu saya tahu cerita mengapa dia dibentuk kan. Jadi waktu itu awal-awal APBN 20% itu ya. Itu kan ada beasiswa dulu banyak. Cuma beasiswa itu kan terikat dengan tahun anggaran. Waktu itu kan masih APBN-nya masih kan dari Januari sampai Desember gitu ya. Jadi terikat oleh anggaran gitu. Jadi ketika anggaran ini belum disahkan, mahasiswa itu nggak bisa dibayar. Jadi ada sampai terlambat 3 bulan, 4 bulan di luar negeri loh padahal ya. Itu kasihan banget. Kemudian ada ide gini saja, semua beasiswa, semua ini itu masukkan ke
ke satu rekening LPDP itu. Dan itu tidak terikat sama anggaran. Ya, jadi dari APBN itu tersedia berapa triliun tiap tahun, masukin, jadi makin lama makin besar itu LPDP itu dananya. Terus itu kan juga bantuan dari luar negeri juga kalau masuk dimasukkan situ juga. Dan itu nggak terikat sama tahun anggaran. Jadi cuma bahkan saya nggak tahu berapa persen yang diambil, mungkin diambil hasilnya saja ya, manfaat dari dana itu ya. Itu apakah hanya manfaatnya saja atau apakah sebagian juga diambil dari ini juga berkurang sedikit gitu ya. Saya nggak tahu persisnya ya. Tapi itu sudah sangat besar. Jadi sekarang itu dana, bahkan pernah ya dana beasiswa untuk S3 itu nggak habis kuotanya, itu pernah. Ya karena ketika ada syarat TOEFL aja harus 525 itu ya banyak yang mental waktu itu ya. Kemudian juga syarat umur, syarat segala macam lah itu. Jadi itu ada yang nggak tercapai. Tapi kalau secara umum lebih banyak. Hari ini lebih baik daripada zaman saya dulu ya. Dulu Pak Habibie itu dulu ngirim orang itu setahun itu paling hanya 500 ya. 500 orang. 500 orang ya, per tahun? Per tahun ya, 500. Kalau sekarang bisa 1000 lebih sekarang. Kalau dulu anggarannya zaman Pak Habibie itu dari beliau? Itu anggarannya dari utang Bank Dunia itu. Oh, Bank Dunia. Ya, utang Bank Dunia itu ya. Jadi ada ikatan dinas kan harus kerja. Kalau yang LPDP itu nggak ada ikatan dinas gitu. Ya, makanya kadang-kadang orang berisik ya ketika mantan penerima beasiswa LPDP dia nggak pulang, terus di luar negeri berkicau lagi mengkritik ya, itu rame itu ya. Nah kalau di itu kan ikatan dinas ada, beasiswa ada. Nah kalau saya dengar ya dari teman-teman Malaysia itu, makanya kenapa banyak yang bisa ambil S3 di luar negeri di perguruan tinggi terkemuka itu, mereka ya model ikatan dinas tapi dia kayak ngutang ke negara atau kemana gitu, nanti dia pulang, dia kerja itu tinggal dipotong dari sekian persen gaji. Oh gitu. iya. Itu di Indonesia ada nggak model gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Indonesia nggak ada ya. Teman-teman saya di Al-Azhar itu banyak yang begitu. Jadi hatta yang ya mohon maaf ya nggak pinter-pinter amat tetap dapat gitu. Nah itu kan yang diusulkan sama Menteri Keuangan tuh student loan ya. Student loan ya itu banyak di Malaysia itu. Ya di Amerika juga ada kayak gitu. Saya tuh pulang ikatan dinas, saya nggak ngutang. Saya tinggal, ya saya digaji seperti yang lain, jadi nggak dipotong, enggak ya. Jadi nggak ada ikatan. Jadi di Indonesia nggak ada kayak gitu nggak ya? ada. Hari ini nggak ada. Hari ini nggak ada. Tapi rencana ada student loan tadi itu kemungkinan? Kalau student loan dalam pengertian yang bukan seperti itu ya, jadi ada bank itu zaman Orde Baru pun sudah pernah. Tapi ya sampai sekarang nggak selesai itu, karena utangnya banyak. Itu jadi utangnya sebenarnya nggak banyak ya, cuma dalam ukuran hari ini mungkin karena inflasi mungkin nggak besar ya, mungkin cuma 10 juta begitu kan ya. 10 juta tahun 90 besar juga ya. Nah, cuma orang dan ya saya nyicil berapa ya sebulan 10.000 gitu. Ya nggak akan lunas-lunas. Iya. Tapi ya itu masih ada seperti itu, dan itu begitu orang sudah komitmen bayar segitu itu nggak kena pidana ya. Perdata. Yang teman-teman sangkatan saya yang kabur ya, dia nggak mau kerja sama negara ya, entah dia ada yang tinggal di luar negeri itu sudah susah ngerjainnya tuh, ada yang pulang tapi nggak kerja ke negara ya, dia bikin perusahaan bekerja di swasta gitu ya, ada jadi ustadz juga ada. Itu pernah dipanggil gitu kan sama Dirjen Piutang Negara ya, dipanggil diminta, ini kamu kan harus kalau nggak kerja ke negara harus bayar cash kan, cashnya itu 2 kali biaya yang dikeluarkan negara kan ya. Itu kalau sekolah kayak saya dulu, saya di Austria itu kan dulu yang dibayari negara itu 6 tahun ya. Saya yang dokter, saya sendiri saya. Ya saya sendiri. Nah 6 tahun itu kalau tiap bulan tuh $1.000 ya, berarti kan 6 tahun itu berarti 72 bulan ya. 72 bulan berarti $72.000 ya kira-kira kan. Kira-kira itu kan 1 miliar ya. Ya 72.000. Jadi mestinya mengembalikannya itu ya 2 miliar gitu kan ya. Nah itu ya gitu ya. Sudah saya tiap bulan bayar 100.000. Ya tetap diterima. Lah nggak mungkin lunas kan? Iya. Kapan lunas ya setiap bulan 100.000. Nah, menarik nih potongan gaji. Nah sekarang ada rencana TAPRA. Tabungan Perumahan Rakyat. Ini kalau hitung-hitungan pemetaannya gimana? Banyak orang protes, ada yang nggak setuju dan sebagainya. Sebenarnya problem perumahan untuk rakyat Indonesia ini gimana ya? So banyak
Iya, banyaklah orang-orang Indonesia ini kan rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah itu yang nggak punya rumah. Betul. Ya. Tanah aja nggak punya gitu. Iya. Masih ngontrak, ya, masih garap tanah orang lain dan sebagainya. Ini gimana problem pembangunan? Jadi di Indonesia itu pertumbuhan penduduk kan kira-kira 1% ya setiap tahun ya. Jadi kira-kira setiap tahun itu ada berapa? Kalau kita 270 juta penduduknya itu tiap tahun tuh nambah 2,7 juta ya. Jadi ini kan angkatan yang kemudian berkeluarga itu ya kira-kira sekitar 2 juta orang lah ya. Berarti kalau pasangan berarti perlu sejuta rumah lah gitu. Ya, terus selama ini itu dunia usaha real estate itu hanya sanggup membangun 300.000 rumah setiap tahun. Ya. Seluruh perusahaan seluruh itu Indonesia hanya bisa membangun itu. Jadi 300.000. orang nyebutnya backlognya itu 700.000 rumah. Ya, jadi hitungannya seperti itu. Cuma masalahnya kan bangun rumah kalau nggak ada yang beli ya, atau yang beli nggak cocok ya nggak bisa kan ya. Jadi nggak menyelesaikan masalah lah. Banyak rumah-rumah yang bersubsidi itu, yang beli itu orang yang sudah punya rumah. Iya. Ya, banyak kan begitu di dekat tempat saya ya di Cibinong itu rumah baru tuh langsung nggak sampai sebulan langsung ludes. Yang beli orang yang sudah punya rumah. Iya. Karena bagi perusahaan real estate itu kan yang penting omset kan ya, dia nggak begitu peduli lah orang itu siapa lah, nggak peduli lah, yang penting bayar, apalagi cash gitu kan, seneng dia kan. Jadi saya rusun aja, iya yang beli orang mampu punya mobil, atau rumahnya AC semua gitu kan, nah, aneh juga itu ya. Jadi persoalannya itu bukan ketersediaan rumah enggak ya, bukan ya, tapi tadi daya beli tadi ya, sama penyebaran ya, sebaran itu memang problem itu. Nah, Tapera itu kan sebenarnya tidak untuk beli rumahnya ya, dan kalau saya sudah punya rumah apa ya wajib kena semua ya. Nah, karena kalau sedikit nggak ngefek lah ya. Kalau semua ini tuh dapat lah pemerintah setiap tahun itu 170 triliun itu dapat lah ya. Itu logika mereka ya, ini bisa untuk mensubsidi rumah-rumah yang baru dibangun yang nanti untuk orang yang akan menyicil. Jadi orang yang kayak arisan lah, tapi yang boleh arisan yang penghasilannya rendah ya, di bawah 8 juta katanya. Di bawah 8 juta boleh dikasih DP ya. DP nanti dia nyicil juga enggak ini ya. Nah, ya tapi kalau secara makro sih kayaknya enggak menyelesaikan itu, ya. Karena ya tadi proyeksi ke depannya itu enggak cukup detail ya. Di rumahnya mau di mana, mau seperti apa, ya siapa yang mau beli, daya belinya berapa ya. Kompleks juga, dan sementara ini ada banyak rumah itu yang nggak ada penghuninya ya. Di Jakarta tuh banyak loh, ada puluhan ribu rumah nggak ada penghuninya. Kenapa nggak ada penghuninya? Karena tempatnya sudah terlalu mahal ya. Jadi disewain juga nggak ada yang mau, kemahalan ini. Iya, kemahalan. Di Menteng itu banyak rumah kosong. Ya. Saya kalau iseng-iseng pagi-pagi hari Minggu tuh jalan-jalan, wah ini rumah kos Saput, ini rumah hantu nih. Ya. Itu disewain pasti mahal ya, sewanya setahun bisa 50 juta, 60 juta, siapa yang kuat gitu bayar sewa segitu banyaknya ya. Jadi ya itu persoalan kan ya. Memang kita nggak, itu pribadi ya, rumah pribadi. Jadi kalau bagi pemerintah selama PBB-nya dibayar selesai urusan. Ya, jadi nggak peduli isinya seperti apa, nggak peduli. Padahal kalau itu bisa didata dengan baik, ketahuan gitu, mungkin ada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia bisa diwujudkan gitu ya. Iya. Di Jepang itu ada 9 juta rumah kosong. 9 juta rumah kosong. 9 juta rumah. Ada yang memang sama itu problem di Mesir juga hampir sama. Jadi banyak dibangun tapi kosong, atau ya itu sudah dimiliki oleh orang yang memang sudah punya rumah. Hanya untuk investasi aja. Hanya untuk investasi, dijual atau sewakan lagi kan. Kan di Kairo itu banyak mahasiswa asing gitu ya. Jadi orang berharap malah gini kan, dia beli rumah terus nyicilnya dari sewa kan. Jadi dia nggak usah keluar duit sama sekali, selesai. Oh gitu ya. Di Cina juga sekarang booming juga ya. Cina itu banyak sekali kota yang baru dibangun. Jadi menurut Antum ini program Tapera ini akan jalan atau karena kalau pemerintah maksa sih jalan pasti jalan ya. Cuma apakah dampaknya manfaatnya sesuai tujuannya, saya kira enggak. Yang dulu Bapertarum dulu kan namanya Bapertarum dulu kan ya. Saya kan sebagai PNS juga diambil juga. Saya nggak tahu ngambilnya tiap bulan itu berapa ya. Kalau nggak salah dulu awal-awal tahun 90-an itu masih 5.000 tuh. Itu uang 5.000 zaman itu banyak juga. Sama dengan uang
sekarang 50.000 mungkin ya. Terus hasil tabungan itu, maksudnya yang sudah dipotong-potong itu, ya. Nikmati nggak? Lah, kalau saya belum. Yang menikmati yang pensiun, mestinya ya. Gitu. Tapi berita terakhir kan ada sekian ratus ribu orang pensiunan belum terima. Dari yang berapa puluh tahun yang lalu itu? Iya, jadi ada sekian ratus ribu orang yang sudah pensiun hari ini ya, sudah pensiun, mulai hari ini saya pensiunan masih hidup ya, pensiunan mulai ya mungkin 10 tahun yang lalu, itu belum pernah menerima kembalian bab bertarung. Ya itu sedih juga ya, ini gimana uangnya ada apa enggak? Nah iya. Dan kalau uangnya ada kan juga sudah ngedrop ya nilainya kan. Nilainya udah jatuh. Makanya itu kalau orang-orang itu udah nggak usah diambil lah biar mereka. Sama dengan orang misalnya sekarang dipotong, nanti puluhan tahun kemudian kan itu juga nilainya juga jatuh lagi kan. Iya. Jadi sangat harga properti ini memang seperti nggak masuk akal di kita ini. Nggak masuk akal. Tanah, properti itu nggak masuk akal itu. Sangat mahal sehingga rakyat itu kesulitan tuh. Memang. Ya tapi bagi pemerintah ya dia biar kelihatan bisa kerja lah, ada sesuatu ya. Ya memang ada orang-orang yang merasakan manfaatnya ada sih, tapi nggak signifikan, nggak seperti yang diharapkan penggagas Tapra itu dulu. Soalnya kalau inflasi ini terkendali ya, atau inflasi nol kayak di Mekah itu kan inflasinya nyaris nol ya. Artinya saya dulu 30 tahun yang lalu ke sana itu harga barang-barang itu sereal, sekarang juga sereal. Iya. Itu kan luar biasa. Bingung saya itu. Bingung betul itu. Harga ayam bakar, nasi macam-macam yang enak-enak itu harganya sama. Nggak ada banyak berubah gitu. Jadi kalau bisa seperti itu kan sebenarnya masyarakat itu sudah lega gitu kan. Jadi nggak. Jadi kalau sekarang itu kalau diutang gitu orang atau kita tadi nabung ke pemerintah itu kita di ini aja di apa ya. Belum lagi ada kekhawatiran masalah korupsi ya. Ya kayak Asabri itu kan gitu hilang. Iya, istilahnya uangnya tentara aja berani gitu kan. Iya. Gimana uang rakyat kecil gitu kan. Iya, betul. Asabri. Nah, terakhir ini yang menarik isu kemarin kepala dan wakil kepala otorita IKN ini mundur. Iya. Ini apakah alarm bahwa ada sesuatu yang nggak beres atau memang seperti kata Pak Luhut itu IKN tetap jalan normal. Yang nggak becus kerjanya ini, yang nggak jalan itu ya ini ketuanya gitu. Nah ini gimana nih? Karena pemetaan ini kan perlu pemetaan. Pertama IKN dulu deh. Pemetaannya secara nasional itu menurut ahli geospasial itu kira-kira lokasi IKN ini tepat apa enggak di situ? Ya kalau dari sisi ilmu geografi, ilmu geospasial itu nggak tepat. Menurut saya nggak tepat ya. Oh gitu. Ada banyak alasan lah. Alasan pertahanan tuh terlalu mudah diserang musuh nih ya. Dan kalau perang semesta susah tuh, gerilya kemana mereka di sana ya. Kemudian dari sisi bencana alam ya itu jelek juga ya. Itu ya memang nggak ada gempa di sana, nggak ada vulkanik juga nggak ada, tapi banjir banyak, kebakaran hutan ada ya. Itu tanahnya sebagian kars ya, kars itu kapur itu bisa longsor juga, longsor yang bukan gempa ya, bisa juga. Banjir juga ada di sana ya. Tanahnya itu lempung, dia nggak meresap air. Jadi kalau banjir hujan agak deras tuh tergenang. Ya meskipun pemerintah berkilah nanti ada tol langsung nggak lewat daerah banjir. Tapi kalau sekarang ini daerah Sepaku itu banjir itu kalau pas hujan lebat itu. Nah kemudian dari sisi air ya, di sana air susah. Jadi tanahnya nggak meresap ya. Jadi hujan tuh nggak masuk ke tanah. Jadi kalau kita cari air tanah, kita bor bisa. Itu 100 meter juga belum tentu keluar air. Makanya kemarin dibangun bendungan itu. Bangun bendungan kan. Nanti bendungan dipompa ke atas. Effort lah gitu. Repot memang, ini mahal, high cost ya. Mahal. Kalau kurang air ya bisa ngambil dari laut di filter dulu kan. Nah, bisa juga, tapi ya mahal kan itu kan. Nah jadi saya tuh yang heran itu kenapa kok nggak di Palangkaraya. Palangkaraya itu luasnya 4 kali Jakarta. Dan penduduknya baru 300.000. Nah itu dulu Bung Karno itu milih tempat itu memang karena ideal kan. Air luas, Sungai Kahayan tuh banyak airnya kan. Dan tanahnya nggak kayak di balik apa? Dan rata juga. Kalau itu lainnya bergunung-gunung gitu ya. Jadi itu kalau jadi itu menjadi ibu kota negara yang paling bergunung-gunung di seluruh dunia. Ya. Satu-satunya, pertama dan satunya barangkali. Mungkin mau niru Istanbul itu. Istanbul itu ada gunung tapi nggak parah. Nggak berbukit-bukit juga. Iya, tinggi, tapi gitu. Pusat kotanya kan di bawah. Iya. Ya ada kan ada Galatia tuh malah dikit lah, ya pinggir-pinggir sama tuh. Kayak Kuala Lumpur kan. Betul. Agak ya. berbukit gitu. Ya, tapi kalau
IKN ini istananya aja tempatnya bergunung. Iya. Jadi itu bikin penting lah itu gimana nanti ya. Tapi ya itulah. Nah jadi banyak investor itu yang ragu-ragu. Lagi pula begini, ini kan ambisius sekali. Jadi pinginnya tuh kota yang green, futuristik, ya, digital gitu kan ya. Nanti di sana hanya boleh ada mobil listrik, nggak boleh ada yang lain. Penduduknya dibatasi yang KIPP itu kawasan inti ya, pusat pemerintahan itu maksimum 200.000 penduduknya. Kawasan sekitarnya itu mungkin 1 juta ya, terus sampai pantai itu mungkin 5 juta. Nah itu bagi investor itu tidak menarik. Ya tidak menarik loh. Saya bikin rumah sakit kalau belinya cuma 200.000 ngapain ya? Siapa yang mau berobat di situ? Jadi nggak menarik. Bikin mall kalau nggak menarik. Sehingga tidak banyak ya, orang datang ya, tapi nggak serius ya. Nggak serius. Itu ada yang Taipan yang janji mau bikin rumah sakit, ya saya siap, ya takut lah mungkin dia kan. Tapi ya sekedar bikin batu pertama, tapi nggak. Kalau perbandingan dengan Putrajaya itu gimana? Putrajaya tuh dekat dengan Kuala Lumpur kan, jadi ada LRT. Jadi rumah sakitnya kan Kuala Lumpur juga. Iya. Dan pendidikannya juga ke sana juga. Dan dia ada LRT dari Kuala Lumpur ke bandara kan lewatin situ. Betul. Jadi pasti hidup gitu. Tapi kalau mau yang masih satu daratan itu yang nggak laku juga itu Naypyidaw ya di Myanmar. Ya. Itu nggak laku tuh. Wah itu dahsyat sekali, besar sekali, itu kasihan tuh. Itu kota hantu itu ya. Kota hantu. Jadi investor rugi betul ya. Rugi betul itu. Nah, ini IKN tuh lebih parah karena dia pulau yang lain kan. Pulau ya. lain. Pulau yang lain tuh ikut. Nanti pas ya mungkin ada transisi juga betul ya. Tapi nggak terbayang lah. Di dunia ini tidak ada perpindahan ibu kota yang sampai ke pulau yang lain. Saya cari nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Ya. Di Jepang tuh ya Kyoto ke Tokyo satu daratan. Daratan. Ya, Melbourne ke Sydney ke Canberra atau Melbourne ke Canberra ya satu daratan ya. New York ke Boston satu daratan ya. Istanbul Ankara memang beda benua, tapi kan daratan semua ya. Daratan semua. Terkoneksi. Jadi berat ini ya, berat. Jadi dan itu kan dari hutan langsung jadi ibu kota. Kalau sebelumnya jadi kota besar dulu. Kota besar dulu Balikpapan ya, dulu. Ya. So kalau Palangkaraya bisa itu. Cuma ini kan maunya tim yang pilih ibu kota ini kan maunya kota itu etnisnya juga macam-macam, agamanya macam-macam ya. Jangan satu macam saja gitu loh. Nah, kalau sebenarnya Palangkaraya itu sudah macam-macam juga ya. Ada Dayak, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa gitu kan. Tapi maunya dari nol, dari nol susah seperti itu. Mau kotanya digital. Kalau Palangkaraya sudah jadi kan sudah 50 tahun lebih ya, 60 tahun bahkan sekarang ya, sudah 60 tahun. Jadi ya nggak bisa dianggap seperti itu. Iya. Jadi Oke, itu secara. Maka kemudian saya mengerti ini Pak Wakil IKN itu kan tadinya juga pengalaman panjang ya, dia di Sinarmas Land ya. Iya. Itu aja dia mundur duluan kan dia mundur duluan karena ini nggak prospektif nih, gimana, pusing lah, terlalu banyak aturan, belum ya banyak pelaku real estate tuh yang di lapangan tuh juga gusur-gusur ya banyak, tapi ini kayaknya lebih parah kan. Jadi lebih parah lah karena ya tadi orang-orang yang tinggal di situ sudah ratusan tahun ya, dari kampungnya tuh suka suruh pergi juga. Padahal kenapa sih nggak ditampung aja tetap di situ ya kan? Iya. Oh nggak gangguin gitu ya, tapi ya suruh keluar. Itu yang mereka nggak tega gitu. Mereka nggak tega, dan itu. Itu salah satu alasan mundurnya. Alasan pertama kan tadi investor nggak datang ya. Kedua ya tadi nggak tega gusur-gusur tadi ya. Ketiga ya tadi memang susah juga menarik PNS untuk bekerja di sana ya. Bahwa sudah dikasih tunjangannya tinggi sekali loh. Ya. Katanya buat PNS yang belum menikah katanya, yang sudah belum berkeluarga yang akan ke sana. Enggak. Itu banyak inilah jargon-jargon seperti itu ya. Tapi mereka mencoba menarik itu dengan memberikan tunjangan kinerja yang tinggi sekali. Jadi ada teman saya di BIG itu dulu yang dia sudah niat pindah ke IKN ya. Dia sudah senior juga, sudah 20 tahun kerja di BIG ya. Dia golongan 4B dia, 4B gitu. Tapi dia memang kayaknya sudah susah mau naik lagi, sudah susah. Dah ke IKN aja. Yang penting tunjangannya 46 juta gitu katanya. Tunjangannya itu bukan gaji, tunjangannya 46 juta. Saya bilang kalau 46 juta itu kepala BIG kalah loh sama kamu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak update dia sudah jadi berangkat. Tadi mau 1 Juni kemarin, nggak tahu sudah jadi berangkat atau belum gitu ya. Ya kalau
anaknya, dia sudah punya anak, sudah masuk SMA lah. Kalau anaknya titipin pondok aja sudah beres lah, nggak usah ini, nggak usah dipikirin. Meskipun mungkin kalau suami ya ninggalin istrinya, ninggalin suami ya pusing juga seperti itu ya. Jadi dengan segala daya upaya yang dimiliki oleh presiden dan kabinetnya, ya, promosi, kemudian berapa kali ada gathering, ya, perkenalkan kepada investor asing, itu sampai sekarang belum ya, nggak menarik ya. Nggak menarik. Jadi ya yang datang saya sudah banyak. Itu di titik nol, saya sempat ke sana ya. Di titik nol itu ada, jadi setiap tokoh-tokoh dari luar negeri yang datang ke sana itu diminta nanam pohon ya. Ada pohon senator siapa dari Amerika itu ada banyak lah itu, perdana menteri siapa, menteri keuangan dari mana tuh nanam gitu. Tapi agak real, seremonial aja. Yang real mau aku mau bikin industri di situ atau bikin bank di situ nggak ada. Ya saya kira orang DPR aja nggak ada yang mau ke sana. Orang DPR nggak ada yang mau. Bahkan saya dengar dari teman yang dekat dengan Pak Prabowo ya. Ini bukan bahasa resmi ini. Bahasa resminya sih nggak begitu. Dia bilang nanti ini aja Pak Gibran sih yang suruh ngantor di IKN. Sampai ada yang begitu. Iya, Pak Prabowo kan udah biasa di kota ya, orang kota ya, nggak biasa di hutan itu, Masya Allah. Di Cina itu ada 50 kota yang sudah jadi ya, sudah lengkap semua, sudah jadi, yang kosong hari ini di Cina ya. Jadi investor itu akhirnya paham bahwa nggak semua kota itu akhirnya ada penghuni. Bahkan yang tidak jauh-jauh di Malaysia ya, itu ada namanya kota namanya Forest City, itu dekat dengan Singapura tuh, di Johor itu ya, dekat sekali. Udah jadi semua, ada 50 menara di situ ya, itu cukup untuk 60.000 orang ya, 60.000 satu menara itu 1.000 lebih lah ya, 1.000 orang lebih. Nggak laku juga. Karena orang mikir kalau dia tinggal di situ, kerjanya harus nggak jauh dari situ. Nah, yang tempat kerja yang ada itu di Singapura. Tapi kalau kerja di Singapura juga, ngapain tinggal di Malaysia? Mending sekarang di Singapura kan, daripada tiap hari mondar-mandir diperiksa identitas segala macam kan, ya. Sementara kalau orang yang sudah punya duit, ya, beli rumah di situ itu tidak, untuk investasi tidak meyakinkan, ya, karena sudah mahal, ya, jadi nggak bisa lebih mahal lagi. Soalnya kalau sekarang masih murah, nanti akan mahal, itu mungkin orang masih mau. Sekarang sudah mahal, jadi nanti investasinya nggak balik. Akhirnya itu. Iya. Masya Allah. Ya, itulah teman-teman persoalan-persoalan di negara kita, ya, diantaranya tadi masalah UKT, ya, pendidikan tuh, pendidikan tinggi, ya, lalu perumahan rakyat sampai IKN. Ya. Ini kenapa perlu kita sampaikan hal-hal seperti ini ya, karena ini menyangkut masa depan ya negara kita juga. Ya, secara SDM perlu pendidikan tinggi yang bagus ya. Kemudian masa depan perekonomian rakyat juga perlu ditopang oleh rumah ya. Rumah itu kan salah satu kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, sampai cerita Nabi Adam saja kan di dalam surat Toha itu kan jelas. Innaka la tasma'u fiha wa la tadha. Nggak boleh kepanasan. Itu manusia yang normal sejak Nabi Adam itu dibilang kamu harus punya rumah, nggak boleh kena terik matahari. Ya, kalau malam dingin ya tidak boleh kedinginan gitu kan. Harus ada rumah yang sifatnya menghangatkan. Makanya hubungan suami istri kan disebutnya hunna libasun lakum wa antum libasul lahun, sebagai pakaian. Ya, pakaian itu bukan hanya sekedar fisik kita hidup berdua pakai pakaian tapi tidur di kolong langit gitu ya, atau di kolong jembatan. Nah, itu nggak pas juga, tapi harus ada rumahnya. Nah, dan IKN ini simbol negara. Terakhir setiap ibu kota negara itu kan punya sejarah historis. Ya. Ini bagi kita kan Jakarta ini kan historisnya luar biasa. Dan itu dibebaskan dari penjajahan ya. Oleh seorang pejuang ya, seorang mujahid Fathahillah Faletehan. Kira-kira Ustadz punya insight cerita nggak tentang Fathahillah ini siapa? Ya. Kenapa dia sampai membebaskan ini gitu kan? Apa pentingnya ini bandar yang namanya dulu Sunda Kelapa itu?
Ya. Ya, barangkali sebelum kita menutup nih, ada insight sedikit dari beliau nih. Ya, Fathahillah itu kan diambil menantu oleh Sultan Trenggono ya dari Demak ya. Dan dia diutus dia memang pendakwah, dia datang dari luar kan, tadinya dari luar datang ke Demak dan dijadiin menantu oleh Sultan Trenggono. Dia memang pendakwah. Tapi dia nggak berhenti di situ, dia ingin berdakwah ke seluruh Pulau Jawa. Nah, dia ke barat dulu ya, ke barat. Dan di barat itu waktu itu masih ada kerajaan Hindu kan, Pajajaran. Nah, masalahnya kemudian kerajaan Hindu ini beraliansi dengan Portugis. Ya. Portugis itu gaya penjajahnya beda dengan Belanda ya. Kalau Portugis itu memurtadkan dia. Memurtadkan. Karena gospel itu. Gospelnya sangat kental. Karena memang dulu ada perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang dipandu oleh Paus kan ya. Jadi Spanyol yang ke barat, Portugis ke timur ya, gitu. Untuk mengkristenkan. Mengkristenkan dunia. Dunia timur. Nah, jadi dia sangat keras lah itu. Ya, yang di barat itu ada Pajajaran, tapi sudah ada Banten sebelumnya kan. Nah, Banten dihalang-halangi sama Portugis itu. Nah, dia minta tolong sama Fathahillah ini. Fathahillah datang dengan tujuan untuk mengusir Portugis, gitu. Ya, supaya dakwah di Jawa Barat itu semakin baik, gitu. Ya jadilah itu, dan akhirnya Portugis bisa kita usir. Iya, bisa diusir ya. Luar biasa. Dan itu bagian dari kalau kemarin kita teman-teman dengarkan podcast dengan sahabat kita, teman-teman dari sahabat Erdogan Indonesia, kemudian Lembaga Persahabatan Indonesia Turki, itu juga bagian dari perang ya. Perang dunia antara Utsmaniyah dengan Portugis ya, sampai ke Nusantara, ke Asia Tenggara itu. Betul. Makanya mendapatkan perlawanan cukup keras dari umat Islam yang di backup oleh Kesultanan Ottoman. Terima kasih, Prof. Fahmi Amhar. Syukran. Beliau menyempatkan sini datang setelah tugas khutbah Jumat. Jadi sambil sekalian ke Jakarta, mampir kita ajak kemari. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini mencerahkan dan mencerdaskan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi, tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.